Pemirsa, selalu ada hikmah. Alhamdulillah, segala pujanya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kali ini tentu kita akan mengambil hikmah lagi dari tokoh hebat luar biasa, masih muda, kelahiran 2002, betul ya, 2002, namanya Muhammad Surya Sanjiwani, panggilannya Kang Surya lah ya istilah. Anak Telyu, Telkom University. Beliau dipanggil di sini karena menciptakan alat namanya RALI-VIDE ya. Radar Live Victim Detector. Fungsinya bisa buat ngedeteksi ada orang yang masih hidup nggak di bawah reruntuhan. Bahkan kalau orangnya pingsan tuh, cuman ada gerakan nafas kan, meskipun cuma berapa milimeter itu bisa kedeteksi. Jadi bisa tahu ini ada orang atau enggak untuk diselamatkan. Masya Allah. Kita langsung tanya-tanya ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Waalaikumsalam. Mas atau Kang Surya? Kang Beli. Boleh. Masya Allah, Kang Surya ya, alhamdulillah. Di Telyu ini dulu kok kuliah di Telyu juga, cuma waktu itu masih STT. Kalau lulus jadi Telyu ya, jadi nggak tahu diakuin jadi lulusannya atau enggak ya. Istilah, izin tanya-tanya tentang alatnya ini ya. Ini Siap, alatnya kapan dibikinnya? Untuk alat ini, inisiasinya itu mulai dari tahun 2021. Berarti waktu itu masih S1? Saya masih S1. Terus? Kemudian sebelum 2021 itu, dari Profesor Adia, itu merupakan ketua inisiasi dari riset ini, merupakan ketua tim peneliti, telah meneliti bahwa radar itu, teknologi radar dapat mendeteksi pernafasan, gerakan kecil dari pernafasan dada maupun perut. Kemudian terdapat satu riset lain dengan topik radar through the wall atau radar yang menembus dinding gitu. Kedua topik riset itu kemudian digabungkan dan jadilah RALI-VIDE begitu. Inisiasinya dari 2021, namun untuk pengembangan awal risetnya itu dari 2019 gitu. Sampai benar-benar jadi alat siap gunakannya itu di tahun berapa tuh? Menjadi alat yang siap digunakan dalam lingkup laboratorium itu di tahun 2022. Jadi alat ini merupakan suatu produk riset yang dikembangkan dan didanai juga oleh pemerintah dalam program MBKM Kedai Reka gitu. Itu gimana ngajuin kah untuk supaya bisa di funding didanain? Betul, dari dosen ketua tim peneliti yaitu Profesor Adia mengajukan proposal untuk pendanaan produk riset ini, kemudian MBKM Kedai Reka ini kerjasama juga dengan mitra industri, yaitu PT Radar Telekomunikasi Indonesia yang basisnya di Bandung juga begitu. Nah, terus waktu itu terlibat berapa orang tuh, dosen, mahasiswa juga? Untuk dari dosennya itu ada 4 dosen yang terlibat dan ketuanya adalah Profesor Adia, kemudian mahasiswa yang menjadi penanggung jawab saya sendiri, kemudian ada senior saya yaitu Kang Aldi, kemudian ada Kang Lukman dan Kak Filda dan Kak Asiska begitu. Masya Allah, sampai jadi itu beres ya. Betul. Jadi sebetulnya udah jadi waktu masih S1. Betul. Udah lulus, sekarang lagi ngambil S2. Wah, alhamdulillah. Ini orang hebat nih, udah nyiptain alat. Terus waktu itu yang jadi latar belakang kenapa sampai akhirnya kepikiran bikin alat ini? Latar belakang utamanya itu karena Indonesia berada di dalam cincin api, di mana Indonesia itu dikelilingi banyak gunung dan lempengan yang dapat menyebabkan gempa. Kemudian ternyata dari 2 ide riset tersebut dapat digabungkan menjadi alat ini, itulah yang menjadi latar belakang utama dari RALI-VIDE begitu. Udah pernah nyampe dibawa ke daerah bencana terus dites alatnya? Kalau sampai dibawa ke tempat bencana yang terjadi, sebenarnya kita belum bisa lakukan karena sampai saat ini pengembangannya masih dalam lingkup laboratorium. Kita belum tahu juga kapan terjadinya bencana, kapan. Berharap mudah-mudahan nggak akan pernah dipakai juga sebetulnya ya. Alatnya mau mungkin jadi udah lama, cuman kan nggak mungkin mana nih gempa nih biar saya cek, nggak mungkin. Ya alhamdulillah. Tapi proses pembuatan ini perlu berapa lama dari benar-benar awal, berarti 3 tahunan nanti ya? Betul. Proses untuk sampai RALI-VIDE ini sampai handheld atau yang bisa dipegang tangan itu kurang lebih 3 tahun. Kemudian
alat ini sebenarnya sampai saat ini itu sudah ada perkembangan lagi, yaitu Rally VD yang dibawa oleh drone. Jadi Oh, jadi bisa kita digerakin. takutnya dengan handheld ini manusia yang gerak di atas reruntuhan juga akan ikut masuk ke dalam reruntuhan. Iya, Kemudian kita brainstorming lagi bagaimana lebih safety-nya gitu ya. Iya, teman-teman kan mungkin tadi udah lihat ya bahwa alatnya itu kan dipegang, mungkin juga tadi ada VT-nya. Jadi benar-benar masih harus ada orang yang benar-benar megang mengoperasikan kan. Betul. Nah, ini lagi dikembangin untuk supaya nanti bisa pakai drone. Betul. Jadi orangnya mah dari jauh aja ngelihat di layar. Iya, seperti itu. Makin canggih. Untuk sampai saat ini itu sudah menjadi salah satu proyek riset dan menjadi tesis dari Kang Aldi tadi yang hasil risetnya tersebut sudah dapat membuktikan bahwa drone itu dapat membawa rally VD tanpa pengaruh pergerakan dari drone-nya itu sendiri kan. Drone itu kalau terbang tidak sestabil itu ya. Jadi takutnya salah mengartikan. Jadi kita eliminasi terlebih dahulu atau dihapuskan pengaruh drone-nya. Gitu. Oke, dan harus lebih kecil lagi dari ini berarti alatnya. Betul. Ya? Untuk alatnya itu sebenarnya kecil, hanya saja ini terdapat komponen lain yang menjadikan alat ini bentuknya masih besar begitu. Masya Allah, ini luar biasa pemirsa ya. Habis ini kau bakal tanya lagi lebih lanjut terkait alat ini. Bahkan nanti mungkin kita akan coba ya, entah kasih lihat videonya atau coba dipraktekin gunain di sini untuk supaya teman-teman masih bisa ngelihat alatnya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.